Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha bihil ummah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiga nikmatnya yang paling besar, baik itu nikmat Islam, iman maupun ihsan. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya tata cara beribadah yang baik, bagaimana cara kita hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam juga kepada al dan sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'in dan para alim ulama, karena dengan keberadaan mereka lah sampainya risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pada malam yang berbahagia ini dan juga hadirin yang turut berhadir pada kajian kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu yang bertema salat dalam berbagai kondisi. Kalau kita balik maknanya, dalam berbagai kondisi wajib salat. Yang sembahyang halu. Maka kehidupan kita cuman begitu singkat antara azan dan iqamah. Azan di telinga sebelah kanan, iqamah berada di sebelah kiri. Maka sebelum kita melihat salat ini dalam berbagai kondisi, ada nanti di dalam kondisi darurat dan sangat darurat, maka mesti kita ketahui terlebih dahulu mana yang rukun, mana yang sunat. Sehingga di saat darurat jangan sampai kita meninggalkan yang rukun. Akeji hek mentang. Semayang hanya kebut. Maka didefinisikanlah oleh para ulama fikih, salat secara bahasa itu ada 3 definisi. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, salat itu artinya rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada Rasulullah. Dan salat ini di sisi para malaikat artinya istighfar. Jadi para malaikat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diampuni Rasulullah SAW dan juga orang yang melaksanakan salat walaupun Rasulullah sudah diampuni dosanya. Sedangkan salat di kalangan kita adalah doa. Maka sebagaimana kita fokus dengan bacaan di dalam salat, berarti secara langsung kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diampuni segala dosa kita. Adapun secara istilah, salat ini adalah perkataan ataupun bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka dari definisi secara istilah ini, yang namanya bacaan di dalam salat itu yang wajib kita baca, tidak boleh kita tinggalkan, ada 5. Dan ini dinamakan dengan rukun qauli. Dan rukun qauli ini yajibu ayyusammi'a nafsahu. Dan bacaannya itu harus terdengar kepada kita sendiri.
Bacaannya bagaimana? Seperti orang berbisik. Jadi tidak boleh gerakan mulut saja, tanpa mengeluarkan suara sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu paling maksimal. Karena naur macam mana? Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Nah, itu haram. Kenapa? Mengganggu orang lain. Itu namanya rukun qauli. Adapun rukun qauli yang pertama yaitu takbiratul ihram. Dengan takbir ini diharamkan segala sesuatu yang bukan salat. Maka paling maksimal ataupun paling minimal kita bertakbir Allahu Akbar. Nah, itu sudah sah. Jangan dipanjangkan Allahnya. Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Itu kita bertanya, apakah Allah itu maha besar? Kemudian rukun qauli yang kedua, yang mesti terdengar bacaannya, yaitu Fatihah. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Maka dari Fatihah ini masuk sedikit dari rukun qauli ini, orang yang salat dalam kondisi khusus. Kondisi khusus bagaimana? Misalnya mu'allaf. Dia baru masuk Islam. Tidak tahu cara membaca Fatihah ataupun takbiratul ihram ataupun bacaan di dalam salat dengan bahasa Arab. Maka orang salat yang seperti ini boleh menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dia bisa, akan tetapi proses belajar terus berjalan. Hari ini kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti wajib baca dengan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Besok Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang diterjemahkan ke depannya sampai selesai. Selama dia tidak mau belajar, maka salat itu selama dia berniat tidak mau belajar tidak sah. Benar takbiratul ihram. Jadi tidak ada alasan kami baru masuk Islam ini masa nggak ada keringanan. Keringanan di saat kita awal masuk. Diberikan keringanan seperti itu, akan tapi belajar terus. Jalan. Nah, kemudian rukun qauli selanjutnya yaitu tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud, wajib terdengar. Kemudian salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Itu rukun qauli yang keempat. Dan rukun qauli yang kelima yaitu salam pertama. Assalamualaikum. Selesai. Kalau mau sambung warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Nah, maka rukun qauli ini tidak boleh tinggal dan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi, dan apabila tinggal rukun qauli ini mesti diganti dengan rukun qauli ini. Kalau tinggal berarti tasyahud, berarti tambah 1 rakaat. Tinggal Fatihah, karena dalam 1 rakaat itu sekali baca Fatihah, berarti cara menggantinya itu adalah 1 rakaat tambah. Nah, sedangkan rukun fi'li yang tidak boleh kita tinggalkan, yang pertama berdiri. Gerakan tangan tidak. Nah, kemudian ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian ada tumakninah, ada yang menghitung 4 tumakninah, 4 rukun, ada yang menghitung 4 tumakninah itu 1 rukun. Dan kemudian adalah salam. Dan tertib. Maka dengan kita mengetahui ini rukun fi'li dan rukun qauli, maka di saat kita masuk ke dalam salat dalam kondisi tertentu, nah ini yang jangan kita tinggalkan. Yang lain tasbih, takbir, itu silakan. Nah, dalam kondisi darurat. Nah,
Maka yang pertama tentang salat ini dalam berbagai kondisi, yang pertama kita bahas dulu tentang orang yang tidak wajib salat. 4 golongan orang yang tidak wajib salat. Yang pertama orang gila. Nyan hana wajib sembahyang sampai ganyan warai. Maka yang hana sembahyang tafsir gitu. Nah, kemudian anak-anak sampai dia balik. Kemudian orang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang bernifas dan wiladah sampai dia suci. Selain daripada boh golongannya wajib sembahyang dalam kondisi apapun. Meninggal mentang dia wajib itu sembahyang. Ya, maka hantam tajak masjid, 3 tajak masjid ikut imum. Mana mengatakan? Kita enggak pernah ke masjid, sekali ke masjid langsung di depan imam. Karena kamu meninggal. Selain daripada salat jenazah tidak sah kalau ada orang yang berada di depan imam, maka salat jenazah sah. Maka keempat orang ini diberikan dispensasi. Kalau yang satu lagi orang yang tidak sampai dakwah, itu sudah jarang. Karena dengan media sosial sekarang semuanya sudah sampai. Olong hanalon depu, mesti depu. Karena salat ini diketahui dengan secara darurat. Maka barang siapa yang ingkar put mayang tapi nyan kafe dayo. Kalau nggak ada rencana salat jangan komentar apapun. Nah itu yang paling penting. Kenapa nggak mau salat? Apa syariat dulu itu? Nah itu syahadat ulang. Kalau tidak syahadat ulang, amalan kita hangus. Kalau ditanya kenapa tidak salat, bealung. Nyanyan tenun ju mi tanya orang si. Po ju, ai be po nembali tu be. Maksudnya pukul untuk mendidik. Kalau waktu kita kecil dulu tidak boleh makan baik pulang sekolah ataupun maghrib sebelum salat tidak boleh makan. Nabi Yakub tatkala mau meninggal memanggil anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di? Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku meninggal? Maka salat ini patut kita khawatirkan. Dan ini sangat juga dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu bainal abdi wal kafir tarkus salah. Beda kita dengan orang kafir itu cuma sedikit. Ini bab salat agak sedikit panjang, mungkin butuh waktu sekitar 1 jam lebih. Nah, ada apa-apa? Nah. Beda kita dengan orang kafir itu cuma sedikit pada meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja kafirlah ya. Berarti dia mengingkari hanun mayang. Puasa setahun sekali, nyampe hana yang depu. Dan yang udah jadi hana yang depu. Zakat kalau ada uang, kalau enggak berarti penerima zakat kita. Syahadat sekali seumur hidup selama kita tidak murtad. Sedangkan haji sekali seumur hidup, itu pun kalau ada uang. Sekarang panggilan 36 tahun. Baca anda dulu. Maka menyita yang mana bukti seorang muslim itu yang lagi salat. Mamihan ada teman. Maka salat ini adalah perihal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian yang kedua mengganti salat.
salat itu wajib diganti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama aw nasiya salata falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur, dia tidak sempat salat ataupun lupa, falyusalli idza dzakaraha, maka waktunya adalah tatkala dia teringat. Oh, tinggal sembahyang luhur no, nyainan ka wajib. Dan selama salat ini belum diqadha, maka salat sunat yang lainnya tidak boleh dulu dikerjakan. Kenapa kan? Mia kata tunda beojoju. Maka sampai salat mia dah tinggal tengah aja hanji bubu tebu. Mu pajo mu hanjit. Kecuali tayo kara meninggal mia hana pajo bu hanjit dah kata semaya. Nya baru aja baju. Kalau tidak boleh. Begitu kita meninggalkan salat, qadha dulu. Salat jamaah, salat yang akan tiba waktunya nanti, qadha salat ini dulu. Jadi wajib qadha salat. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan kunna nu'maru biqada'i shaumi la biqada'i shalah, itu hadis Aisyah tentang wanita yang haid. Tanya uraga mana haid? Jadi kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Karena urina kalau habis na yang genang haid 15 orang, kalau habisnya qadhanya ka payah qadha adalah elok. Maka dalam kondisi apapun qadha itu wajib. Dan itu 4 mazhab. Dulunya pendapat Imam Syafi'i tidak. Tapi ini adalah 4 mazhab. Wajib mengqadha salat. Kemudian kalau meninggal tentang qadha salat ini, kalau ada orang tua kita meninggal, misalnya beliau sempat sakit 3 bulan, terhitung 3 bulan. Maka kalau kita ada rencana bayar fidyah, silakan. Tapi tidak diwajibkan. Yang jelas gukun dalam kitab Fathul Mu'in li Imam Malibari. Man mata wa alaihi salah fala tughba fala yufda alaihi. Walakin fa'alahu Imam Subki wa aqaribuhu. Akan tapi Imam Subki membayar fidyah. Maka bagi siapa yang ingin membayar fidyah, silahkan. Yang ingin tidak membayar juga boleh. Tapi yang namanya hutang kepada manusia wajib kita bayar, maka kepada Allah sudah tentu lebih utama. Tentang waktu salat qadha ini, selama kita masih hidup, nah itu masih ada batas, masih ada waktu. Tapi wajib catat. Kita tinggal salat Isya hari ini, tidak kita catat, sengaja kita tidak catat. Tinggal muda nyut baru apa temayang tinggal. Wajib qadha kelima-limanya. Kenapa? Kita maghrib, kita qadha maghrib, ternyata yang tinggal subuh. Kita qadha subuh, ternyata yang tinggal Isya. Kita qadha Isya, ternyata yang tinggal zuhur, karena kita sudah lupa dan sengaja kita tidak catat. Begitu kita mengqadha kelima-limanya, nyaham ke belum li. Pasti nak genang apa? Kenapa? Kesengajaan kita melalaikan daripada kewajiban. Maka sebenarnya bab salat ini, perkara salat ini adalah fardu'in. Mesti dijaga sendiri dengan baik. Misalnya, dia tidur jam 3 malam. Lepebut home. Kemudian ada kawannya yang bangun salat subuh. Kalau tidak dibangunkan tidak berdosa. Karena itu adalah kewajiban
pribadi mesti kita jaga. Tapi kalau seandainya biasanya dia salat subuh ataupun dia salat, tiba-tiba dia mungkin pingsan. Anak ada pokoknya deh caranya. Kenapa? Dia adalah orang yang menjaga salat. Maka nyahana ada pokok orang yang sia-siakan salat itu kita tidak berdosa. Cuma ada pokok sih, yang merumpuk pahala ada. Kata juga itu hai, budak semayang. Kamu merumpuk pahala ada, melepuh aneh budak. Kemudian mengkasar salat. Adapun mengqadha salat tadi, kalau memang dia dua dibagi, kalau memang kita meninggalkan salat dengan sengaja, itu segera qadha. Kalau tidak disengaja, misalnya tertidur ataupun dua orang lumayan, anak gabut hangin, udah masuk waktu asar. Nah, ini disunnahkan untuk segera mengqadhanya. Tapi jika pupuk amalan lain, karena ini tidak disengaja. Ini permasalahan daripada mengqadha salat. Apabila hutang kita kepada manusia wajib membayar, maka apalagi dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dalam kondisi orang sakit. Nah, ini yang banyak terjadi di tempat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka mastata'. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Kan semampu per rakaat lu mampu taborakan. Taborakan ke? Maksudnya tidak mampu berdiri duduk. Maka di saat kita mampu membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram, mampu kita berdiri. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim sambil berdiri. Tiba-tiba hoyong pui gula ataupun darah tinggi. Enggak payah duduk. Nah, duduk. Iftirash lebih baik. Kemudian setelah baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kategalo Allah baca terus ihdinas siratal mustaqim. Ulang tiradeng. Nah, kenapa? Berdiri itu adalah rukun salat. Maka kapan saja kita tidak mampu berdiri, duduk. Di saat mampu duduk walaupun waladhdallin, berdiri dia. Maka orang kita yang duduk di atas kursi salat, kalau dia mampu untuk ruku dan untuk sujud, wajib idrak ruku dan sujud. Jadi hanjir tak perun aju ada langsung di atas kursi, enggak boleh. Yang kita tidak mampu itu apa? Berdiri. Duduk. Di saat ruku, mampu untuk ruku. Di saat sujud, mampu sujud, sujud. Kecuali wadah ketujuh tentang kapuk ke ieng. Nyan jet dalam kondisi duduk. Kemudian di saat kita posisi duduk ini, kalau kita ingin berdiri, tidak perlu geser kursi, kita mundur. Kenapa? Namanya juga salat darurat. Jangankan kita cuman berdiri, cuman beda satu langkah ataupun satu jengkal dengan saf yang lainnya. Yang dibolehkan saja bergerak banyak boleh, apalagi yang cuman satu jengkal saja. Jadi naurun bega menyedadeng ruku hanasa. Bahkan kaki kita dianggap kaki kursi. Bapak nena kita yang kaki kursi. Kaki kita. Cuman terbantu dengan kursi untuk posisi duduk.
Maka di saat kita posisi duduk itu dalam kondisi yang seperti ini, berarti kita ruku kalau tidak mampu, berarti ruku setengah. Nah, kalau mampu kita sujud tidak ada bawasir di belakang, maka wajib melewati daripada batas lutut yang sujud. Kalau iftirash, duduk zikir itu lewat lutut ataupun setara boleh. Kalau nggak mampu, ubenai. Begitu juga dalam posisi sujud. Kemudian kalau kita disuruh pilih mana yang terbaik duduk untuk salat itu adalah duduk iftirash. Bagi yang turn, kong tuun mentangnya yang sit down. Beda dengan orang duduk di atas kursi. Orang duduk di atas kursi kita tanya, ini yang muda-muda api duduk ada kursi. Yang aneh. Harus kita tanya, umum muda tak muda. Dan duduk iftirash. Anjir duduk ada kursi. Maka duduk iftirash, duduk zikir tasyahud awal itu, seperti itu lebih baik. Tarabu seperti duduk simpan kita ini boleh juga. Yang hanya duduk muttaka'a. Muttaka'anya nurung wadu dah. Yang benar kira temayang. Allahu Akbar. Yang kan temayang rumah. Hanya wadu makruh. Dan makruh lagi duduk posisi salat itu timpa kaki di atas kaki. Disilang. Kenapa ini makruh? Membuat kita tidak nyaman. Maka di dalam salat itu segala bentuk gerakan tidak nyaman itu makruh. Contoh ragam tuk luwe li ketat. Makruh temayang. Bak gedari golom deh perincuan ka gedari perincuan. Maka ngeja krongnya demban je dah buat dagar tu je. Maka menyeluali ketat hat yang makro ke uragam menyuri nang jana tha. Harum. Kemudian di saat kita tidak mampu untuk sujud, untuk duduk iftirash, maka berbaring ke kanan. Seperti orang di dalam liang lahat. Kepala ke utara, wajah kita menghadap kiblat. Seperti ini salat. Kalau mampu kepala berarti kepala. Duduk sedikit lagi ya. Kalau tidak mampu berarti kaki ngenyum dah. Adapun benajid. Jesi. Kalau tidak mampu berarti pakai pelupuk mata. Ruku. Sujud. Kalau tidak mampu gunakan hati. Nyokalun sujud. Nyokalun ruku. Nyamban gebi kemudahan. Kalau tidak mampu juga menyamping mustaji' mustalqiyan. Ya menan. Aki kedai wara kiblat. Wajah kita ke sana, taruh bantal sedikit di sini. Kalau ranjang rumah sakit itu naikkan yang di belakang. Pokoknya wajah kita terhadap ke arah kiblat. Hanya benar. Itu bukan ke kiblat, itu ke langit namanya. Angkat sedikit walaupun sedikit boleh. Begini kita salat. Sujud. Jadi patah aku kali patah kamu. Ube. Aku. Aku aji mas datang tu. Ubena yang jid. Menyahanjid isyarat. Menyahanjid sid baik temayang ni kau. Tandanya sudah meninggal. Yang sembahyang baik dengar. Nah,
Kemudian mengkasar salat payah dak bagi dah karena haid apa ya. Bab mengkasar salat. Sebentar. Kenapa ada debat-debat tu? Nah, nanti bubuk lagi tu bang. Nah, salat musafir dibolehkan kasar salat yang 4 rakaat. Berarti subuh dengan maghrib hanya kasar. Kita kasar maghrib berarti payah salam tidak rukuk. Kita rakaat itu baru salam. Bagi 2. Ya teman subuh enggak ada kunut. Makanya tidak boleh untuk mengkasar daripada salat tersebut. Kemudian syarat daripada kasar salat itu harus jelas perjalanannya. Tidak boleh si wahim. Wahimnya urang yang tipat jalan aspal. Pokoknya kalau ja juga. Nya hanya kasar semua. Hana berlaku hukum musafir bagi orangnya. Tidak boleh jamak salat, tidak boleh kasar salat. Tidak boleh dia sapu sepatu. Kemudian dalam salat kasar ini dan jamak nanti tidak boleh niat maksiat di awal perjalanan. Namanya dalam kitab maksiat bis safar dengan maksiat fis safar. Nyolong nejak ke de hulam no kena ya merampok ya cua ada kok. Dari pertama dia berangkat dari rumah. Itu tidak boleh dia untuk jamak salat ataupun kasar. Ataupun buka puasa. Tapi kalau maksiat fi safar dalam perjalanan baru muncul. Nah itu dibolehkan. Karena memang bukannya dari awal. Olah punya desa muncul. Saya lewat umang kadir tadi bodin gom. Alah dah joju. Nah, yang masih berlaku hukum musafir. Dan jarak tempuh bukan pulang pergi. Dan wisata itu tidak masuk dalam perjalanan ini. Karena budak-budaknya. Maka jarak tempuh 96 km ataupun 86 ataupun 93. Makanya menyertai jauh Sabang tidak boleh mengkasar salat ataupun menjamak salat. Karena jarak antara kita dengan Sabang jarak tempuh itu 43 km. Bayar damah didengar 3. Man urang yang ada depa nyan ka urutan yang gero. Maka ke Sabang tidak boleh. Oh Medan tanya safar berlibur dengan keluarga silakan. Kebirin saja sudah boleh dijamak dan kasar. Dan kasar ini dalam mengambil rukhsah ini tidak boleh aib menjadi aib bagi orang yang menunaikan salat yang sempurna. Bendri Allah masjid rata go ya kasar temayang ya jamak temayang. Nyanjut. Rukhsah itu adalah keringanan yang Allah berikan. Bagi ingin yang mengambilnya silakan. Pesawat dari Aceh ke Medan. 25 menit kan? Ataupun 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit dari Telimum. Kan jamak lah. Agar tapi tidak dilihat daripada dengan apa kita berangkat. Tapi jarak tempuh kita itu berapa? Medan yang motor tiuro di malam. Itu masalah salat kasar. Kemudian kalau seandainya istri ataupun suami
istri ikut suami itu kemudian suaminya tidak ada tujuan juga tidak boleh berlaku hukum musafir. Hamzah ikut suami dan Hamzah hom kali jajak tu. Itu tidak boleh. Karena yustaratu qasdu maudhi'in muayyanin awalan. Harus ditentukan kemana arah kita. Nah, kemudian harus niat itu harus berjalan. Dari sini kita berangkat ke Selimum. Tiba-tiba kita berangkat ke Medan sampai ke Selimum, alah hana jadi lunya safar. Itu tidak berlaku hukum musafir. Dan musafir itu harus melewati kampung kita. Jadi tidak boleh jamak salat dan kasar salat dari rumah. Nyole orang bumbu lagi. Jamak terus nggak apa-apa. Nanti pada di jalan nggak sempat salat. Nah ini nggak boleh. Kalau dulu batas gedung pembatas ataupun sawah le gedungnya hanale bangunan. Nah lepas daripada bangunan terakhir kampung kita itu sudah boleh kita jamak. Sekarang kita sudah ada itu selamat jalan, selamat datang di Aceh Besar. Jamak itu. Ini jamun sih anak Pak Pepeto. Ya, maka diukur terakhir bangunan kampung na opat. Oh ino linyan belang ataupun kampung kop. Ini yang kaji jamak. Kemudian dalam salat jamak ini ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Maka dalam pelaksanaannya wajib dikerjakan yang punya waktu dulu. Kalau dibalik tidak sah. Jamak takdim kita bawa asar ke zuhur. Nah, kerjakan zuhur dulu baru asar. Kemudian kalau tipenya jamak takdim ini di pertengahan salat zuhur nanti ataupun sebelum salam itu wajib kita niat. Akan saya jamak salat asar ke salat zuhur. Begitu lupa assalamualaikum. Oh man kedua jamak. Nyan tembayang ata ide bawa asa. Namanya juga jamak. Nyolong baju bu long bungkul long bu mana? Kamu ke bungkul ya be bung baju bungkul baru bu mana? Nah, yang namanya jamak betapa tempat. Kemudian kalau jamak takhir kita mengerjakan zuhur di asar, maghrib di isya, wajib kita niat di saat masuk waktu maghrib saya akan menjamak salat maghrib ke salat isya. Kalau masuk salat isya kita belum berniat untuk jamak, nyan qada temayang maghrib, temayang isya bak wateroi, nanti jamak. Yang namanya jamak itu mengumpulkan harus ada niat. Kemudian kalau kita ikut daripada orang yang mukim, itu wajib ikut orang mukim. Jadi orang mukim dia salat zuhur 4 rakaat. Dia ada yang udah kasar, hanjut. Wajib sempurnakan. Baru salat yang selanjutnya baru boleh dikasar. Kemudian tidak boleh ada patu. Artinya jarak terlalu jarak. Lihat teman lu berapa pirko le jauh piupi. Nyanjir, nyampai temayang bawa tero. Wal qasru afdal. Nah, bukan. Mana lebih baik antara kita kasar ataupun kita sempurnakan? Apakah dilihat daripada banyaknya masjid? Kata Imam Jalaluddin, wal qasru afdal minal itmam
'alal masyhur idza balagha safaru 3 marahil. Fa illam yablugha fal itmamu afdal. Apabila perjalanan kita itu 3 marahil berarti sudah mencapai daripada 130 km. 1 marahil 96 bagi 2 berarti sekitar 48. 96 tambah 48 berarti sekitar 144 km. Kalau sampai perjalanan sejauh itu, maka al-qasru lebih baik. Tidak ditinjau berapa banyak masjid. Tapi apabila tidak sampai sejauh itu, maka menyempurnakannya lebih baik. Ada lebih baik berarti yang dia sih. Kemudian orang jamak dibolehkan apabila kondisi hujan. Ujian yang gimana? Ujian tingkat kalau kita berjalan di jalan itu basah kain sarung ataupun ujung celana. Basah mandum jika cerita. Tapi dengan syarat tidak ada penutup kepala ataupun pelindung. Majino pak yang hana payung mendel. Walaupun berada tayo namo to hanjir jama. Tidak boleh jama. Bi masjidin ba'idin yata'adza bil matar fi tariqihi. Dia merasa kesulitan dengan hujan yang ada di jalan kemudian masjid agak jauh. Nyom salah nyampa pintu rumah. Nyampu urusan jama. Kemudian ada pendapat man wallahu alam. Orang jamak dalam keadaan sakit. Nyan alehpat itu pendapat wallahu alam. Tidak ada jamak bagi orang sakit. Itu salat qasar dan salat jamak. Kemudian ada salatul khauf. Yang jarang sekali kita praktek. Ada 2 dia. Salat dalam keadaan ketakutan ada 2. Ada yang ketakutannya biasa, ada yang memang super ketakutan. Maka 4 cara yang dijelaskan di dalam kitab. Mudah-mudahan anak perang madanya. Yang pertama yakunul adu fi jihatil qiblah. Musuh itu ada di arah kiblat. Itu bagaimana caranya? Fayurattibul imamu al-qauma safaini. Silakan berdiri 2 saf. Jamaah di belakangnya. Wa yusalli bihim. Imam salat dengan kedua-duanya. Fa idza sajada ma'hu saffin. Apabila sujud satu pertama imam maka sujud 1 saf. Yang lain berjaga-jaga. Wa harasa fa idza qamu sajada man harasa wa lahiqahu ma'ahu fi saniyah ma'a harasil. Jadi menyedap praktek ini sah pertama. Ada aqua 1 lagi. Aqua gelas ini. Ini jamaah. Ini jamaah juga. Ini imam. Cara yang pertama musuh itu ada yang pertama dulu musuh tidak berada di depan kiblat. Tadi yang kedua.
ataupun di arah kiblat tapi ada penghalang, tembok ataupun hutan yang lebat hanade. Itu caranya aman. Imam salat 2 rakaat. Namanya darurat mesti salat 2 rakaat. Mungkin ya yang luhur rakaat. Awai timai bandit. Imam salat dirikan jamaah 1 saf ataupun 2 saf. Jamaah pertama. Maka imam salat dengan dia niat fardu, tengah jalan sembahyang fardu zuhur kasran lillahi imaman lillahi ta'ala. Ini jamaah ini juga. Yang lain mengintai sekitar, mengawasi. Begitu ini 2 rakaat selesai, imam salam dengan imam, masuk yang mengawasi tadi. Yang sudah salat ini mengawasi. Imam pada salat yang kedua ini dia berniat salat sunat. Ngajalan sembahyang sunat ba'diyah duhu. Yang makmumnya berniat salat fardu. Maka sah ikut jamaah sembahyang wajib kepada sembahyang sunat kecuali ikut imam sembahyang jenazahnya. Kenapa? Karena dalam sembahyang jenazah itu tidak ada sujud dan rukuk. Tidak sujud dan yang kelucu. Naga cerita Abu Nawas. Ganyan hotel ke semayang mayat di bulan kagak rukuk. Kita yang kenyan, bahkan rukuk Abu Nawas. Yang kenyan telah malung dong semayang handol rukuk kecuali nyawa mayat. Kapada telah kenyan. Nah telah mayat dong. Mayat modelnya yang begadang rukuk. Nah itu aman. Karena di depan mungkin ada penghalang ataupun apapun. Kemudian yang kedua, musuh diintai dari arah kiblat dan tidak ada penghalang. Itu buatkan 2 saf. Nah, imam niat salat. Ini juga niat salat semuanya. Pada rakaat pertama, ini yang ruku. Ruku yang lain mengawasi. Tapi di saat berdiri tetap. Bendera. Teruk lawan dayo jaro berdiri no. Berdiri hanam kokang no. Nah, senjata tetap. Salah. Kecuali di senjata ada najis. Tidak boleh. Makanya pedang begitu dia selesai kita tebas orang. Nah, itu harus dicuci dulu. Beta lantarung balam dalam temayang. Karena tak. Punya budi kan mungkin budi dah menggelai kan. Nah setelah dia ruku 1 rakaat sampai dia tasyahud, nah kemudian imam ini bangun. Nah ini kan bangun. Nah ini salat sendiri. Imam posisi menunggu dengan saf yang pertama. Ini langsung salat sendiri, rukuk sujud sampai nanti berdiri kembali. Ini sudah 1 rakaat, ini sudah satu rakaat. Imam juga 1 rakaat. Kemudian imam melanjutkan bacaan. Karena menunggu tadi ini harap berpanjang sedikit bacaannya. Panjang surat. Karena Fatihah jadi bubayang li. 7 ayat kan. Nah. Di saat nanti rakaat kedua ruku imam jangan ruku yang depan ini. Ruku yang di belakang. Nah. Begitu dia imam tasyahud rakaat terakhir ini tasyahud yang di belakang. Ini tetap mengawasi. Imam menunggu di tasyahud, jangan salam dulu. Nah, begitu ini rakaat kedua, salat sendiri seperti yang di belakang tadi sampai di tasyahud baru salam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru berpencar. Nah, ada satu lagi masuk kepada kategori musuh berpencar. Tidak di arah kiblat, tapi berpencar. Anak perang loh. Baru terdeteksi. Itu caranya 1 rakaat. Nah, jadi imam begitu selesai ini, kali dengan tabur rakaat pun muno,
2 rakaat dengan saf yang pertama ini, sedangkan yang lain mengawasi. Kalau pun temayang 2 rakaat, imam tidak boleh salam dulu. Dengan deng di rakaat kedua. Yang lainnya tunaikan sendiri terus. Berarti dia yang sempat salat dengan imam rakaat ini adalah 1 rakaat. Imam menunggu nanti untuk yang mengawasi ini. Setelah dia salat bersama imam, berdiri ke rakaat yang kedua. Nah, ini salat sendiri terus 1 rakaat lagi. Setelah ini selesai salam sendiri mereka, berpencar, masuk yang ini. Imam melanjutkan bacaan rakaat kedua. Sempat 1 rakaat juga. Imam harus tunggu di tasyahud. Kenapa? Mereka mesti tambah 1 rakaat lagi. Begitu tasyahud baru salam bersama imam. Baru berpencar kembali. 1 lagi, tengah perang. Dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting ini, yang tadi perlu kita ini, bahwasanya walaupun dalam keadaan genting, salat bagaimana yang bisa. Allahu Akbar. Yang penting kalau memang mampu, takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Lenyap pelung juga yang lihat. Mak boleh ju. Arahkan ju dengan baca Fatihah. Boleh, hai musuh. Anda Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Rukuk. Sujud. Tembak dong. Bagaimana yang nyaman? Menanci temayang uri ya ile binatang buas. Yang beda ya dong. Lo dengar temayang ber? Nya ne dengar rimu. Allahu Akbar. Kali menghadap kiblat. Nyamplung ju hoyan jenan. Nyamplung ju sampai ke bukit. Kecuali ada bagaiannya hanya ada temayang ni. Jaro je pelung ju. Nyino jaro hanya ada pelung ni. Api-api. Peluang julai. Keaman. Menghadap kiblat kembali. Nyamumpak kiblat. Karena menyelam ilit dari mungnya hanya darukung tira peluang. Membelah bingku itu. Yo kaya dah ruku tira peluang ada. Nya ike merimu. Nya ada payah ada lele gerbah kero. Nah, sujud juga isyarat seperti itu. Begitu aman, sempurnakan seperti biasa. Begitu juga orang yang salat dalam keadaan rumah terbakar ataupun masjid hut. Masjid hut, kengkayaan hut. Rum gempa. Belum Baik apreh na yung hut bangunan. Lebih julai dari luar sambung kembali teman. Yang tidak boleh, begitu kita masuk ke dalam salat merusak tanpa ada alasan. Alasan rusak salat karena berhadas ataupun kena najis. Yang memarilah kerana Allahu Akbar. Kunci 2 bina. Alhamdulillah. Yang desa besar. Yang kangen nyanyi dengan Allah. Dalam kondisi apapun ada diberikan cara di dalam Islam ini untuk kita salat. Kemudian salat di rumah. Nah, orang kedua window. Dum. Prayo itu wujud. Allahu Akbar. Damah dekat kedua pintu. Berarti penting dah. Jaju dekat pintu. Allahu Akbar. Mutama kau hai ni bantu ulung dah. Nyan jaju bagah ni sekedar buka pintu. Nyam hanang hidup kembali berarti hanang pom ya. Hana payah yuhan hidup lagi. Jalan terus cepat, buka, kita langsung salat. Begitu juga anak mir lamon. Adapun urang lamon. Na urang budak-budak inan hanadu. Sebenarnya mir ke lamba kata yang kewajiban urangnya ni. Kemudian yang pakai lamon urang karayu. Mungkin ada kemungkinan lain pun pingsan ke. Adapun bang turun-turun dan juga dengar leh. Dipertimbangkan juga dalam agama. Maka di saat ada orang minta tolong, ada orang sekitar tidak terdengar, mungkin ada suara mesin ataupun apapun. Apa yang harus kita lakukan? Tidak merusak salat. Keluar dengan gerakan cepat sedikit, buka,
berikan isyarat. Kalau tidak juga hana mumpung muru malah ke peluang. Ya, nyandayo hana payah rusak temayang walaupun banyak gerakan, itu gerakan untuk menolong. Nah, dari itu kemudian ayo lanjut temayang. Kemudian salat di dalam kendaraan. Baik dalam pesawat ataupun dalam motor. Itu di saat takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Kemudian hoya ijah. Nah, mungkin nyo supir pun menghadap kiblat becut. Ya kan kalam lu telawah. Dan syarat ini untuk salat di dalam kendaraan ho yang arah kiblat, ho yang ijah arah motor, yang pertama banyak begal menyajino. Nyo menyetadang irampok tu. Jalan tupuk kleng. Nya na payah yak do. Kemudian ada istilah sekarang mobil non-stop. Nyampu karena memang dengan alasan tertentu yang masuk akal secara syariat, nyanjik sembahyang hoyai plung arah motor. Tapi syarat tadi takbiratul ihram itu harus dalam kondisi menghadap kiblat. Begitu juga yang terjadi di dalam pesawat. Dan di dalam pesawat dan di dalam mobil tidak boleh tayamum. Tayamum bak bintai pesawat. Pajana cerita pesawat hana toy pugli. Sehingga mabe. Jadi orang kita naik haji itu maaf cakap ataupun ke Jakarta, tayamum di kursi pesawat. Itu tidak boleh. Berarti bagaimana juga kalau ada memang keinginan kita untuk berangkat ke Mesir misalnya itu kurang jam. Dalam pesawat hana iya pesawat jamun. Hana witi. Nyan co ju tanah tayo yang do mabe berdebu bawa dalam plastik. Tahu dia tayamu? Nah. Abe daruinan mantuji. Yang dalamnya itu yang gak kudo yang kali dipakai nabuh kembali dalam plastik. Bena cerita tayamu mbak binte moto. Nah, karena niat tayamum itu adalah pada saat naklut turab. Bam dape. Sengaja long temayang, sengaja long tayamum untuk je temayang. Untuk rafa hadas. Karena tayamum tidak boleh rafa hadas. Tidak bisa rafa hadas. Sengaja long tayamum supaya je temayang. Ali bedanya ni kau tu malung manojunum anu gule-gule ajunan. Sama. Junubnya bagaimana? Junubnya kita itu yang pertama karena mimpi. Kemudian yang kedua junub kita karena berhubungan biologis dengan istri. Karena madhi yang pertama itu keluar dimaafkan. Jeda hindar. Adapun nafsu kita melihat yang bukan mahram kita, ya midai ya jedamu. Ya midai rahle najis ya, baru jedamu. Maka berempat iya kan jedamu mungkin. Benar cerita dayamu hanai. Maka melihat kepada yang bukan mahram maksiat. Dayamu ruksah. Ruksah ini tidak boleh bagi orang yang bermaksiat. Dari enam kan nyambung bro. Itu salat dalam berbagai kondisi. Dan bagi ibu-ibu ataupun bagi bapak-bapak yang sibuk, ada satu kondisi lagi, yaitu salat jangan dalam keadaan kepepet. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, selesaikan dulu pekerjaan itu. Kalau enggak, salat kita makruh, enggak ada pahala. Dang-dang lungpre mata bulun temayang, nya hana pahala. Bahkan temayang, dang-dang prebu. Ya. Dengar rakan gile ka angoh bu ka payah bu baga. Nah. Begitu juga salat dalam keadaan kita dihidangkan dengan makanan yang memang penasaran tayo. Lagi mutim bodrin hawa dati joy baba. Ro bodrin blukan lom berkadang lom Saya temayang mengkru. Kenapa gantinya tu?
mangkat urang tinggal ke ro nganti hawa tu nyan makruh. Nah, itulah beberapa salat dalam berbagai kondisi, menjadi balik dalam berbagai kondisi wajib salat. Mungkin nanti yang tinggal balung, tinggal baru drone, sama-sama ada tambung. Nah, ini saja pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tentang surah Al-Maun yang orang yang mengerjakan salat. Bahwa itu diusahakan. Dan ada ayat sebelumnya yang menceritakan bahwa orang yang mengerjakan salat. Bagaimana pendapat yang orang di Banten sekarang salat isya belajar 10. Sudah melalaikan dosa. Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwai inda kulli salah wa ta'khiri salatil isya. Kalau bukan karena kesulitan bagi umatku, maka aku akan mewajibkan untuk bersiwak setiap kali salat dan mentakhirkan isya. Berarti maknanya apa? Kalau memang ditakhirkan isya untuk menuntut ilmu, kemudian dilaksanakan isya secara berjamaah, boleh. Tidak ada masalah. Kemudian punya masjid di samping jalan. Nah, ini yang tidak boleh. Masjid lagi Masjid Oman. Itu kan orang lalu lalang, orang penting punya kepentingan datang waktu azan. Itu tidak boleh kita takhirkan salat. Pajak masjid takhir salat Masjid Darul Ulum. Karena urun tak inan, hanam gendong-gendong. Adapun Masjid Oman itu orang datang singgah sebentar, salat mereka pergi lagi. Maka maksimal ayat boleh dibawa itu 5 ayat. Beda ya tertor hafalan inan. Sampai segitu diterima. Nah, urung mana? Nyo aneh lom. Udah ada begah sebaiknya menyana urun masbuk belum masjid samping jalan bela menzikir mengganggu urun semayang. Sayu jak tilat. Nyan kau alasan nyan. Naman cini ada yang pakai gayang tilat. Kadang gayang gantri minyak menotang handrole, gayang dat uri nang perlu operasi gejak si masjid. Nya hanya ada begah sebagai alasan untuk tanya tetap untuk nyata urun nyan tilat ya semayang. Ya. Mungkin ya Ustaz, kan kadang nawin ini nanti satu hotel yang memang terlalu jadi hukum nasibori hotel bendanya mungkin jangan adalah kaitan malam dan itu dari ukur jid cara ji menyertai oban jaga semayang tubuhnya menyertai ulam kama bele bude lampu bele buka jendela karena mereka ada oro Allah kati lampu semayang tubuh lam. Nah, ja aju ka manut tu semayang aju ni aju pun ni qada pun ni adaan manuata. Nyalang kitab jelas menang. Tapi mereka di cahaya kapo tiplu panen na semayang tubuh lam nyondre undak. Coba? Yang kata tinggal aja. Yang tinggal kan? Anda bubu. Nah. Setelah promosi ada rumah. Baik maya. Kan nampak dengan kebutuhan mana?
ikut di mayan tak. Tak. Anak bayar kampung dulu. Anak bayar. Je atas dalam merumpuk ruku dengan imam rakaat kedua, yang sempurnakan 2 rakaat macam, 3 rakaat tu. Tapi merumpuk i'tidal di rakaat kedua dengan imam, walaupun niat salat Jumaat tapi sempurnakan salat zuhur. Jadi 2 rakaat khutbah itu bukan pengganti salat 2 rakaat. Kalau dia pegang no, rukun salat, jumlah rakaat salat harus diganti dengan rakaat yang sama. Mengkhutbahnya wasiat karena Id danyo. Ada hana dah dengar sah Jumaat danyo. Mahan Rasulullah di saat beliau khutbah wadana urung kat barang pecah belah lah dekun. Urung ba jalan. Sahabat urung mandum ya pelung gede. Katingai Nabi khutbah ya tu. Tegedi wadanya nyan adalah pengganti salat gugen jule Nabi. Nya yang kakak debi meno bari hat maluhum tu. Dua tasbih awal ada tak? Tinggal sujud sawi. Yang tasyahud. Karena yang sunnah abad. Sab rakaat kedua ni. Anak tinggal ada roda dam. Tak duduk dalam kembali batal sembahyang. Karena damnya wajib. Tasyahud awalnya adalah sunat. Tak tinggal wajib untuk idrak yang sunat yang batal sembahyang. Dan posisi Buddha haji, posisi rukun sujud terakhir. Yang kamu gerak punggung, jarak kahino, yang menyikun subhanallah, duduk. Tapi menyekarap tudang, subhanallah. Kenapa ahli tu juga? Ya. Semua yang sunnah dengan akan saja sunnah sunnah. Waktu yang ada yang sunnah. Waktu sunnah ada yang Menyasunnah merempau sunnah hana matalah. Han gugur ji sunnah yang satu. Karena mendengar azan itu adalah sunnah. Belum misalnya azan bak muzi brawi. Tegedi hana pakai pembesar suara kedayung hana deg. Yang tembayang juga. Cuma waktu tatamang ka azan tunggu dulu. Lagi urinang baru Jumaat. Urinang perempuan di saat salat Jumaat itu begitu dia azan yang kedua sudah masuk waktu salat Jumaat, itu sudah boleh mereka salat zuhur, tidak perlu tunggu orang pulang dari salat Jumaat. Kenapa? Status mereka itu tidak berubah lagi jika urinang. Tapi menyatakan yang sakit, giyu preh sampai imam rakaat kedua. Tahu pun ban rakaat phone dengan baca sabbih isma tengok kapuli. Dia dah belum minta macam-macam. Nah, tapi menyurinang berubah leh status. Udah preh leh kadang berubah ke uragam tu. Nyan sunat hayat. Merempok pahala tapi minta tinggal anak. Yang wajib cuma takbiratul ihram. Maka untuk rukun hana ada bubut, si hana temayang enggak. Yang merempok fadilah si bab pada bubut sunatnya. Maka kebaga sembahyang fardu hana ada bubut sunat makruh. Makna makruh di sini tidak dapat pahala, untuk kewajiban kali. Nanti di buka-buka media ini sekarang, solatlah walaupun kiramu kemana-mana, daripada tak solat tapi di mana-mana, tiba sekarang. Salatlah kamu? Walaupun kiramu kemana-mana, daripada tidak solat tapi kamu kemana-mana. Memang tanya di saat kita salat sudah pasti itu iblis itu sibuk. Cuman apabila nanti di saat kita salat, man kunci man nyolot mayang. Apabila kita ikutkan sampai batas mana? Secara adat kita tidak lagi salat.
Mangka lagi ekor itu mayang, nya ulang mayang. Nya hana dianggap mayangnya. Karena dalam salat ini seluruh gerakan itu harus disengaja. Contoh, tanya temayang tu bo, pukul 5 2 budak. Karena hai dah dengar li badung go kagak jaju. Itu mayang ju mata depan udah Allah. Lalu temayang ulang mayang, nya hana ta. Harus disengaja. Menansi pikiran. Kalau kita ikutkan sudah terlalu jauh, ulang salatnya. Ada satu riwayat, seorang laki-laki menimbun harta di belakang rumahnya. Karena ledat, gedak timbun. Wadah yang minta kan yang 4. Ba duduk orang kopi lah istilah sini. Bam jika-jika kena tidak orang. Hai. Nah jalan keluar. Nijak ba Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang nah jawaban. Mudah mah bingung. Harta lu pun sangat ulama. Kun kata-kata. Alah dajak julai. Keluhan. Nyan kan tugas ulama memang. Tapi nak cara. Jadi nanti malam. Watego kai mendum. Dan ini temayang 2 rakaat. Dah mah mumang lom. Tata yang harta gue temayang. Alah dah pupu juga kadangnya. Allahu Akbar. Harta droi bela iloi ko bakaya nyoto pintu mon rumah. Pula. Golam dia temayang irila ju ya aku. Ternyatanya. Ibalik ba Imam Abu Hanifah. Hai. Ilung yang danau harta pakai danau cara mumpok na wadon. Jawab. Apabila anak cucu Adam masuk ke dalam salat, maka iblis tidak pernah membiarkannya khusyuk. Cara haji bagaimana? Dengan lu temayang. Balikkan pikirannya. Bek mikot. Memang di bulan tu, mana ada. Bakar-bakar ikan. Nya anak lihat temayang kan. Ukuran menyekan karena mentangkut ngimum, jadi temayang lu lapar kan. Duit dari jamaah general diudah. Ibadah duit juga tapi ibadah duit. Sebaiknya bayar samping, bayar lewat mandu dengan. Menyertai om tadi masjid Raya Draman. Sab pun pada dengar lam. Rai di bengkel. Dah ulikur Umar Ahmed dua le. Orang kampung mau tiganya mau hukum. Karena begitu tak pelasa mandum, yang mandu orang bergerak. Kan gerakan tubuh mendang lala hati ke tigamnya anak sabam baju jian tu undet tanya yang gabung tadu le kemudian waktu berhadas tanya yang belang tunggu salim le walaupun tidak ada assalamualaikum baru dah tu gimana? Harus melo, Nya tetap niat melo, niat mana? Nya yang kadar radha, tapi menyembang mulai sabbi alhamdulillah rabbil alamin. Nam leh bosaf, nya dah balik arah. Kampung muri. Yang kebuka aja saja. Yang baik kau ke. Tapi depan juga dia mandu meradau orang ni. Niat imu sebenarnya memang harus sedia pintu belah nun. Imu begitu berhadap tapi aja. Dalam posisi sujud imu harus pegang hasah kepada jamaah ini ikut. Long kamu hadai. Baik ni jauh, jauh tunggu. Yang jauh dia orang samping. Haji pegang habar nanti mayang, batu temayang. Kamu tu. Benda tanya yang ikut yang sujud. Nyolong kamu hadai ni gantolong.
Nyampe dayak merangkak tayo. Yang Allahu Akbar Julia tira sujud, ndredeg kembali. Lagi orang nyo dua dah jelaskan no. Salat dalam kondisi baju najis. Re pertama tayo limang tu. Mum re yang ilmu. Najis. Hana lain kecuali tu baju tu luar. Yang bidaju yang tupot deng saf imum ngan jamaah harus sejajar. Muhan daleng imum. Nah, deng juga kan hanya dagu samping. Ngadu tak mi dagu lenya. Nyilan tupot lebih kan. Mina orang budi lampu pada belum madu. Nah. Ini darurat mana sih? Karena menyatakan dengan ledak gerakan tu. Dan dah cob mana benar. Menyena yang kira-kira nale meji. Berarti toke undang. Likut apa ya? Karena menyata Jakob, Jakob, ya Jakob maksudnya. Satu dapat jaro kemaluan. Kabar dia itu mah menyentuh kemaluan. Maka cok juun nyaun raya lagi on kedapangan kemangan. Mak juga tangke. Man. Buku anak kalah. Ketika lagi yang kejadian. Waktu lain pun gadukan berdasarkan yang dalam kondisi telanjang. Hana apa yang kata? Yang payah anda kata adalah tanyo di kawasannya UDI PDAM. Tiba-tiba putuh. Diurung tu tuput baru nyalom. Ia aku agalon dan tapungan. Tayamum tayo. Nyandru ada nai kata. Kenapa kan? Biasa na dempan nai. Keadaan. Niat temayangnya lebo benar. Tengah jalan temayang. Fardu, zuhur, asar ataupun maghrib ataupun isya. Nyahana lebonya hana tanya. Lillahi ta'ala 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala nyana senang. Minyak qada wajib sama qada. Dem jampungan temayang adaan. Dalam Ustaz itu apa media abunti. Ya. Juga dia ni urut tanyonyo yang adalah berulang apa. Sengaja sali, sengaja lu supaya melihat berkaan kepada mengulang. Sedangkan niatnya bukan benar. Sebenarnya niatnya adalah nyum aja ianya karena niat lah dia. Ya. Cuman hanaman dumureng juga. Allah. Ya hana merumpak ya. Tapi membaca di dalam hati ataupun mengulang di dalam hati jangan sampai terlafadzkan dengan lidah yang dibolehkan. Si rata-rata karena mayoritas menang caranya deh. Tinggal jalan tu yang fardu tu. Menyaji model je lebih mantap lah karena yang berledayo niatnya adalah di saat awal saja bersamaan. Soal mana yang lebih cepat selesai itu enggak jadi masalah. Allah. Memang terbaca dalam hati tayo. Tapi Miyabiyah Hatta jelaskan walaupun terbaca dalam hati tayo tapi itulah niat. Sah. Abu anak buka anak saya tapi cuma buka itu mengulang di dalam hati. Lagi kita mau ada orang rumah. Ayo anak baru Arim. Ya itu dianggap talaub dalam ibadah, bermain-main dalam ibadah. Lagi ada yang malengan ya duan tu.
malam pun ataupun sembahyang tetap. Mereka kita berjunub itu tidak boleh. Cara gimana? Mandi angka rafa hadas besar badan. Nanti ule rai masjid. Sah. Ngajalung menuju rafa hadas badan. Ule entri ini. Sah ule lambat tengah jalur rafa hadas besar boleh. Kata? Ya doang nanti pun. Oh aman gua menjalur. Nah, yang cara. Menyebro ada kan gampang dah. Ia tak bawa ubud. Tak saja tu. Tengah jalur rafa ada junub jauh. Anji mana dia? Kecuali mana biasa. Itu sembahyang anji le tak pun anji le. Ya, tapi dah yo. Jauh-jauh je. Tapi untuk le anji rafa le. Ya, ia kurang daripada 2 kula. Sila kita yang dulu. Ini dah mana? Mana? Sekarang mesti nanti. Kita pergi. Dia mana ulang? Mana ulang? Karena waktu tadi anak kenang. Jika niat sambil meratakan air. Ya. Dan yang perlu diketahui yang paling ditinggalkan oleh orang adalah bagian dubur yang luar itu adalah anggota zahir. Jadi waktu ada mano junub yang berkenang. Dah tinggung mecut, anak payah degang perut. Dah tinggung mecut, yang luarnya payah kenang. Maka jadi kalau ada yang mano junub kan giyu de semayang. Yang dalam de semayangnya payah ada periksa tu. Berarti mihana ada periksa dianggap keteledoran dah. Yang payah ulang mano junub. Doho juga dia mendung. Jamaah alam. Lumayan tidur aja sih. Bagi orang yang gawo dan hana depu kaju juga di. Agak. Kecuali atas ini kau hai. Imu muno anak mano junub. Yang ulang tu karena kayak pegah. Yang dah kelom, anak pun kayak pegah tu. Anak pegah dia siadong. Yang jawapan. Main mana? Oh, yang anak ni. Yang depu seketika. Lagi najis. Gaya kali dah cai lemom no. Anak era lagi. Ya buka apa le, je kupi-kupi. Baru ya semayang. Jadi kalau kau, najis kau bagi. Yang ada 5 jam, bayar ulang mayang. Karena setengah jam no. Nah, tapi udah pegang kau, kali yang assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba, najis kau baju bayar jakrong ron. Yang ada bayar ulang. Ya. Wajib semayang yang kaki hisab umur balik, bukan 7 tahun. Yang bayar kata madum. Yang hitung ni misalnya tinggal dayo lehton. Menyetinggal lehton dayo yang pasti. Berarti tambah tidun. Ya. Karena menyukuri hal terima ansip. Payah dadama. Nah, berarti setiap qada hana payah tentukan tanggai. Hingga jalan sembahyang fardu duha qadaan. Tiap tambah sembahyang qada, tiap tambah sembahyang qada selama putun. Maka jika permasalahan bayar fidyah haino yang menjadi berat orang lain, bakoh usia 15 tahun. Gaya meninggal 60 tahun. Gekoh ju 15 tahun. Berarti dia 15 tahunnya hantong semayangnya. Berarti 45 tahun payah ganto fidyah. Yang cara koh, yang quick con.
Hitungan cepat. Oh, kayaknya kata bebas. Pokoknya permasalahan hutang, qada semayang, ada nama tanya na tekad, nyo galung qada ka 2 tahun, tinggal 2 tahun, yang pampul ya mah. Nyo prele nyo umu 60 dah kata. Umu 20 kam ni ngai. Yang bisa mendung semayang yang. Menan si hutang, tayo hana ahli waris hana tepu. Na hutang 10 juta. Tapi itikat bayar tayo na. Tapi dah cicil. Terus 5 juta kam ninggai deh. Jangankan Allah, orang yang tanya bayar hutangnya ngeberi ikhlas. Dia tunggu dah bayar hutang. Walaupun but bayar hutangnya but paling berat. Karena apa yang debit. Makanya kepu berat sih amalan orang kiamat. Ya. Maksudnya hanya kata repot ini tentang semuanya itu sekian persen. Dan terakhir kata repot ini lagi bahwa mungkin kalau yang semuanya itu salah loh karena sebenarnya. Betul. Dan yang kalau itu dari itu ada. Apa ya? Karena bahkan dalam tanyo proses untuk belajar puno dan na ilmu yang kali tanyo tuntut puno. Nyan ubena yang na ilmu dan bubuk nyan ta. Lagi mualaf puno. Yang ilmu yang bismillah tak gaji baca dengan mata. Baca tu bismillah. Karena menyata pandang kepada pendapat nyan justru memangro tu. Ujung-ujung hana ada kata asyik. Jadi cara jim doa kepada Allah, ya Allah ni ampun atas segala kekurangan dan kesengajaan. Adlan bin Kadus Suki bukan ada ini pengurus yayasan. Meninggal. Anaknya kecil. Oh. Muhammad Adlan bin Kadus Suki. Nah, berarti sudah. Oh, ini sudah. Mulia Syekh. Aku susah. Minta juz. Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر